Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3069 Kekurangan Energi. Kembali di terowongan Laut Surgawi, Ryan mengeluarkan pedang bintang hitamnya dan berkonsentrasi. Kenangan Roan tentang pemahamannya dengan cepat membanjiri pikiran Ryan, dan aura pedang di sekitar pedang Ryan mulai menghilang perlahan. Akhirnya, aura itu benar-benar hilang, sama seperti milik Dili. Jadi begitulah adanya, Ryan berkomentar melalui koneksi jiwa mereka. Seolah-olah kita kembali ke awal dan mengambil jalan baru dari sana. Namun, jalan di depan sangat jelas, memungkinkan kita untuk menebus kekurangan dari semua tahap Weapon Intent hingga titik ini. Roan setuju. Benar, itulah sebabnya tidak ada lagi SWOT Aura. Meski begitu, kita belum sampai di tahap 5. Kita sudah dekat, tetapi ada yang kurang. Disitulah Dili terjebak selama ini. Fakta bahwa kita sampai pada titik ini saja sudah merupakan berita yang bagus. Kalau saja kita punya kesempatan untuk melihat senjata niat tingkat 5, Ryan tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Pokoknya, lanjut Roan. Sekarang aku akan berlatih dengan Dili. Dengan dua praktisi pedang yang memiliki tingkat ketekunan pedang yang sama, kita mungkin bisa mendapatkan sesuatu darinya. Kau hanya perlu mencoba mendapatkan batu giok itu atau apapun. Ryan mengangguk. Baiklah. Tiba-tiba, Ryan merasakan spatial rift lain terbentuk. Ia dengan cepat melesat maju dari punggung Yuan saat pedangnya terisi dengan Red Lightning. Tidak hanya itu, SWOT Intentnya yang kini lebih maju juga ikut bergabung. Asteris ledakan. Asteris. Celah spasial hampir tidak sempat terbuka sebelum terkena serangan tepat di tengahnya. Kekuatan itu dengan cepat membuatnya runtuh, dan ledakan pun terjadi. Bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Yuan sudah terbiasa dengan itu. Jadi ketika Ryan bergerak, dia sudah berbalik ke arah yang berlawanan dan mengambil jarak. Pada saat ledakan terjadi, dia sudah cukup jauh sehingga tubuhnya tidak terpengaruh. Jumlah celah spasial bertambah banyak. Kami sudah menemukan 3 hanya dalam waktu sekitar 30 menit. Ryan kembali ke punggung Yuan, tidak mempermasalahkannya. Kalau begitu kita harus bergerak lebih cepat. Aku tidak ingin tinggal di tempat ini lebih lama dari yang diperlukan. Oh, dan satu hal lagi. Saat aku bergerak untuk menyingkirkan spatial rift, aku ingin kau tetap di sisiku mulai sekarang. Ini, Yuan terkejut. Tapi kalau aku tetap dekat denganmu, aku mungkin akan terluka karena ledakan itu. Lebih baik daripada mati, jelas Ryan. Setiap kali aku pergi untuk menghancurkan satu, kau menjauh dariku. Dan spatial rift semakin membesar, seperti yang kau sebutkan. Jika satu muncul di sisimu saat aku sedang berhadapan dengan yang lain, apakah kau bisa melarikan diri sendiri? Yuan segera menggelengkan kepalanya. Aku akan tetap di sisimu, apapun risikonya. Beberapa hari berlalu sejak saat itu. Sekarang, bahkan kemampuan khusus atau harta karun pun kesulitan menghadapi retakan spasial. Sebagian besar kelompok kehilangan setidaknya setengah dari anggotanya. Bukan berarti para peserta peduli karena binatang setan laut tambahan itu memang dibawa untuk dijadikan umpan meriam. Tentu saja, karena ada banyak jalur yang saling terhubung di terowongan Laut Surgawi, kelompok-kelompok ini akan saling bertabrakan sesekali. Jika suatu kelompok melihat bahwa kelompok lain tampak lebih lemah, mereka akan menyerang, mencoba untuk menyingkirkan pesaing. Retakan spasial jelas bertanggung jawab atas sebagian besar kematian, tetapi beberapa berasal dari pertikaian di antara para peserta. Namun, Ryan dan Yuan tidak tahu apa-apa tentang itu. Pertama, mereka tidak perlu menunggu siapapun. Mereka tidak takut untuk maju karena Ryan dapat mendeteksi spatial rift lebih cepat daripada siapapun. Yang terpenting, mereka tidak perlu melarikan diri dari spatial rift. Ryan dapat menyingkirkannya, yang menghemat banyak waktu. Yuan, biasanya butuh berapa lama untuk mencapai area dengan Heavenly Marine Jade? Tanya Ryan, mulai merasa khawatir. Sekarang, dia menabrak spatial rift setiap 1 atau 2 menit. Dia bisa mengabaikan dan menghindari yang lain, tetapi banyak yang menghalangi jalannya, jadi dia harus menghadapinya. Biasanya, ekspedisi saat keadaan tenang memakan waktu paling sedikit 2 minggu. Tidaklah aneh jika ekspedisi juga memakan waktu lebih dari sebulan, jelas Yuan. Tenang, Ryan belum mendengar yang itu. Yuan segera menjelaskan. Saat-saat yang aman. Kau tahu itu. Waktu berikutnya binatang iblis laut seharusnya memasuki terowongan adalah 6 tahun lagi.
Kami menyebut saat-saat yang aman itu sebagai tenang karena alasan ini. Oh, Ryan mengangguk. Namun, mereka baru menghabiskan beberapa hari sejauh ini. Bahkan jika mereka cepat, itu berarti mereka mungkin sudah sekitar setengah jalan menuju Marine Jade Deposits. Apa yang bisa kita harapkan di sini selain Spatial Rift? Aku tidak tahu, jawab Yuan. Seperti yang kukatakan, tempat ini dianggap sangat penting bagi Istana Setan Laut Saramina kita. Karena itu, tidak banyak informasi di luar sana tentang apa yang bisa kau temukan di kedalaman. Ryan mengerti mengapa Drevin memilih tempat ini. Ini jelas bagian dari rencana Drevin. Dia tahu keadaan akan menjadi lebih buruk dan ingin melihat siapa yang bisa melewatinya. Aku tidak meragukannya, Yuan setuju dengannya. Kepala istana tidak pernah dikenal bersikap lunak terhadap siapapun saat memberi mereka tugas. Dia berkata dia tidak berharap 10% pun akan selamat, dan aku cukup yakin dia bersungguh-sungguh. Salah satu masalah dengan terowongan itu adalah kurangnya cahaya. Ryan harus selalu membawa bola elemen cahaya di sisinya untuk menerangi sekelilingnya. Untungnya, dia sangat ahli dalam hal itu, sehingga cahayanya benar-benar menembus kegelapan dan dapat mencapai jarak yang cukup jauh. Namun, keadaan berubah pada hari berikutnya. Batu-batu biru mulai terlihat di depan mata mereka, menerangi jalan setapak dengan sendirinya. Tentu saja Ryan dan Yuan tidak menyadari hal itu. Sebaliknya, perubahan lingkungan itulah yang menarik perhatian mereka. Tidak, energi spiritual. Bab 3070 bukan benar-benar satu. Konsentrasinya telah menjadi sangat tipis sejak beberapa jam yang lalu. Sekarang setelah mereka sampai di tempat ini, energi spiritual telah sepenuhnya hilang. Namun, asteris mengerikan. Asteris. Ryan sekali lagi melesat maju, dengan pedang di tangan. Gaya hidup merah, garis merah. Asteris ledakan. Asteris. Bukan karena energi spiritual telah hilang sehingga celah spasial menghilang. Sebaliknya, kurangnya energi spiritual tampaknya telah membuat ruang di sekitarnya menjadi lebih rapuh. Asteris aduh. Yuan kembali terkena dampaknya. Tubuhnya yang besar seperti hiu awan bertanduk tidak membuatnya mudah menghindari puing-puing dan kekuatan ledakan. Ryan mungkin lebih baik kembali. Ada terlalu banyak celah ruang. Kita hampir tidak bisa bergerak selama semenit sebelum satu celah muncul, dan celah itu muncul begitu dekat. Akan ada saat ketika satu celah akan muncul tepat di depan kita, dan kita tidak akan bisa melakukan apapun. Ryan menggelengkan kepalanya. Itu sudah terjadi beberapa kali. Untungnya, kurangnya energi spiritual membuat retakan itu lebih mudah dideteksi, jadi aku mengarahkan kita keluar dari jangkauannya sebelum menyerangnya. Untuk saat ini, tidak perlu khawatir, kata Ryan sambil cepat-cepat menyembuhkan Yuan. Pada saat yang sama, Ryan berbicara kepada orang lain. Sister Orb, apakah ini semacam formasi? Jelas bahwa Rift ini menargetkan kita. Jika memang begitu, sistem tidak memicu apapun, jawab Sister Orb. Mungkin saja ruang yang rapuh itu membuatmu menonjol di lingkungan itu. Kehadiranmu bisa jadi alasan munculnya Spatial Rift. Ryan menyipitkan matanya. Ia merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Meskipun demikian, setidaknya ia tahu bahwa itu mungkin bukan sebuah formasi karena Sister Orb akan mendeteksinya meskipun itu adalah formasi alami. Asteris astaga. Asteris. Tiba-tiba, Ryan dan Yuan melewati semacam penghalang yang tidak dapat mereka deteksi tepat waktu. Pada saat berikutnya, keduanya jatuh ke tanah saat air di sekitar mereka menghilang. Ini menarik, ada sesuatu yang menghalangi air masuk, komentar Ryan. Yuan segera kembali ke wujud manusianya karena wujud hiunya akan menghalangi tanpa air. Perasaan ini, Ryan, perasaan yang kurasakan dari tempat ini sama seperti saat aku mendekati jade laut surgawi milik tanah. Mereka terus berjalan maju, dan cahaya yang diciptakan oleh bebatuan yang kabur itu semakin kuat. Ryan mengambil kesempatan untuk berhenti di salah satu bebatuan itu, menyentuhnya dan mengirimkan indera spiritualnya ke dalam. Tidak heran kita tidak bisa merasakan energi spiritual sama sekali. Batu-batu ini menyerap segalanya dan mengubah energi spiritual menjadi cahaya biru yang kita lihat. Jadi, apakah itu batu roh? Tanya Yuan penasaran. Mungkin ada peluang peningkatan kultivasi di sana. Namun, Ryan menggelengkan kepalanya. Tidak, mereka benar-benar menggunakan setiap bagian energi spiritual untuk menciptakan semua cahaya. Tidak ada energi spiritual yang tersimpan di dalamnya. Asteris desir. Asteris.
Ryan menebas bintang putihnya, yang ditutupi oleh niat pedang dan sebagian energi spiritualnya sendiri. Mereka sangat aneh. Mereka agak lunak tetapi juga sangat kuat. Aku tidak tahu apakah menyebut mereka batu adalah kata yang tepat. Mungkin yang lain. Aku bisa memotong mereka jika aku menyerang mereka dengan serius, tetapi aku tidak akan mendapatkan banyak manfaat darinya. Ryan dan Yuan bergerak melalui terowongan itu selama 1 hari lagi, tetapi kali ini, mereka tidak terburu-buru maju, berjalan sangat lambat. Celah spasial terus muncul sesekali, meskipun frekuensinya berkurang banyak. Itu membuat Ryan dan Yuan merasa lega. Mengenai energi spiritual, itu masih kosong, jadi mereka harus menggunakan batu spiritual mereka untuk mengisi ulang diri mereka sendiri. Yah, Ryan punya banyak dari mereka. Akhirnya, Yuan melihat tonjolan kecil di dinding jauh di depan. Matanya langsung berbinar, dan kegembiraan memenuhi pikirannya. Ryan, lihat, lihat, itu adalah Heavenly Marine Jade. Ryan melihat ke arah yang ditunjuk Yuan. Ini pertama kalinya dia melihatnya. Kelihatannya seperti giok biasa, tetapi warnanya biru, sangat mirip dengan batu di dinding. Mereka berdua mendekatinya. Yuan kemudian mencoba mencabutnya ketika tiba-tiba. Asteris merebut. Asteris. Ryan menarik Yuan dengan bahunya dan melesat mundur puluhan meter dalam sekejap. Pada saat yang sama, Heavenly Marine Jade tampak berubah. Sebuah spatial rift muncul dari dalamnya, menelan semua yang ada di sekitarnya. Keadaan itu berlangsung beberapa detik sebelum rift menghilang, dan Jade jatuh ke tanah. Yuan menelan ludah, merasa takut. Kalau Ryan tidak bergerak ke sana, dia pasti sudah pergi sekarang. Apakah Jade itu baru saja menciptakan spatial rift? Ryan mengangguk saat dia mendekatinya lagi. Kali ini, dia mengambil Jade dari tanah, yang tidak menimbulkan reaksi apapun. Memang, ada sisa-sisa kekuatan spasial samar di dalamnya yang tidak dapat ku ketahui apa itu. Hanya saat kau menyentuhnya, sisa-sisa itu menunjukkan wajah aslinya, jadi aku dapat menarik kita menjauh tepat waktu. Namun, sekarang sudah hilang. Hebatnya, Jade tidak menghilang bersama spatial rift. Ryan menggelengkan kepalanya, menyadari kesalahannya. Tidak, kurasa itu bukan retakan spasial. Retakan spasial tidak menyisakan apapun, tetapi Jade ini selamat. Retakan spasial yang baru saja kita lihat lebih seperti transfer spasial. Retakan itu mencoba menarik kita ke tempat lain, seperti teleportasi. Tentu saja, itu tetap sangat berbahaya. Kekuatan di balik retakan spasial itu, atau apapun itu, sudah cukup untuk mengubah kita menjadi daging cincang. Kita tidak akan selamat untuk melihat apa yang ada di sisi lain. Bab 3071 tidak ada seorang pun di sana. Ryan punya alasan untuk bersikeras pada penjelajahan itu. Misi sistem untuk membantu Yuan terlalu aneh. Sistem tidak akan pernah peduli dengan cinta seseorang atau hal semacam itu. Tentu saja, pasti ada sesuatu yang dituntun oleh kemampuan daya tarik takdir kepadanya. Sayang sekali Yuan tampaknya tidak begitu bersedia. Tunggu, apa kau gila? Ayo kembali. Kita harus cepat sebelum seseorang muncul, atau lebih buruk lagi, seseorang berhasil kembali dengan membawa Jade sebelum aku. Oh, tidak perlu khawatir soal itu, Ryan menjelaskan. Aku bisa memindahkan kita keluar seperti yang kulakukan di kolam spiritual. Ayo pergi. Ryan segera berbalik dan terus berjalan lebih jauh. Yuan, si malang, tidak punya pilihan lain selain mengikutinya. Tentu saja, itu tidak berarti dia menyerah untuk meyakinkan Ryan agar kembali. Ryan, Istana Setan Laut Saramina kita telah datang ke tempat ini selama bertahun-tahun. Kami selalu memiliki ahli tahap 9 dan alam transisi yang mengumpulkan batu giok. Jika benar-benar ada sesuatu yang lain di sini, mereka pasti sudah menemukannya. Ryan setuju dengannya, tetapi tidak sepenuhnya. Kau benar, peluang untuk menemukan hal lain di sini sangat kecil. Namun, aku berbeda dari para tetua kalian. Aku bukan binatang iblis. Mungkin aku akan menemukan sesuatu yang tidak kalian ketahui. Yuan mendesah, merasa tak berdaya. Ia terus mencoba mencari alasan agar mereka kembali lebih awal, tetapi Ryan mengabaikannya begitu saja. Berkat itu, mereka menghabiskan 1 hari lagi untuk berjalan melalui terowongan. Seolah-olah terowongan itu tak berujung dan terdiri dari jalan yang tak terhitung jumlahnya. Hari tambahan yang mereka habiskan cukup bagi kelompok kedua untuk tiba. Tidak mengherankan,
Itu adalah kelompok Denyu karena ia memiliki bawahan terbanyak sejak awal. Ia kehilangan 80% binatang setan lautnya. Namun, dengan bantuan jumlah dan kemampuan ubur-ubur prismatik tinta, kelompoknya akhirnya sampai di sini. Tidak ada air. Denyu mendarat di tanah, terkejut karena air tidak jatuh ke dalam terowongan ini. Tinta mendarat di sampingnya. Jika memang begitu, aku tidak akan membantu, Denyu. Kemampuan rasku membutuhkan air agar persepsiku bisa bekerja. Tanpa air, aku akan lebih lambat darimu dalam melihat kemunculan spatial rift. Denyu menyipitkan matanya dan melirik tinta. Karena dia tidak bisa menahannya lagi, dia mungkin juga memaksa tinta untuk bergabung dengan binatang iblis laut lainnya di depan. Tentu saja, Titan bisa membayangkan apa yang dipikirkan Denyu, tetapi dia tidak takut dipaksa melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun, aku membawamu ke sini, jadi aku juga harus membawamu ke atas. Pastikan untuk melindungiku. Denyu mengangguk. Memang, dia hampir lupa bahwa dia harus kembali, dan itu berarti Titan akan berguna lagi. Jelas. Asteris diam. Tiba-tiba, suara aneh mulai bergema di telinga mereka, datang dari terowongan kosong di ujung sana. Kelompok Denyu segera meningkatkan kewaspadaan mereka dan berkumpul. Yang terpenting, mereka terus menyebarkan indera spiritual mereka, siap untuk melarikan diri dari kemungkinan retakan spasial. Asteris DIA. Akhirnya, mereka mengerti suara apa itu. Air, seru Denyu, melihat terowongan di depan langsung tergenang saat air mengalir ke kelompoknya. Mereka semua bergerak ke dinding dan berpegangan pada batu-batu biru tepat pada waktunya sebelum air yang datang dari terowongan di depan mengenai mereka. Asteris astaga, asteris, asteris glu 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 glu. Tekanan cairan itu membuat bahkan binatang iblis laut seperti mereka sulit untuk tetap berada di tempatnya. Namun, ini bukanlah air. Ia memiliki kepadatan yang berbeda dan penuh dengan energi spiritual. Akhirnya, peristiwa itu berlalu, dan semua cairan energi spiritual yang kaya itu terlontar keluar. Denyu dan yang lainnya melihat ke arah yang mereka masuki, memahami apa yang sedang terjadi. Jadi, ruang rapuh dan energi spiritual serta elemen yang kacau di luar sana disebabkan oleh fenomena ini. Jauh di dalam terowongan, Ryan dan Yuan baru saja menolak salah satu dari kejadian yang sama persis ini. Benar, Ryan menganggukkan kepalanya ke arah Yuan. Energi spiritual yang kaya dalam cairan itu beberapa kali lebih padat daripada kolam spiritual, tetapi tidak sebersih itu. Kalau ada, itu adalah energi spiritual yang sangat kotor, mengerikan untuk kultivasi. Ketika keluar, itu menciptakan lingkungan yang ditakuti istana setan laut Saraminamu, ruang yang rapuh dan retakan spasial. Yuan penasaran, apa yang menyebabkan munculnya cairan ini? Ryan mengangkat bahu. Itulah yang kita cari, kan? Jangan khawatir, aku hampir selesai. Spatial rift berikutnya akan memberi kita jawabannya. Hah, Yuan butuh bantuan untuk mengerti. Apa yang kau bicarakan? Tidak, lupakan saja. Kau sudah tahu apa yang menyebabkan fenomena di luar sana, bukankah itu sudah cukup? Ayo kembali. Kita harus mengantarkan giok itu terlebih dahulu. Bagaimana jika yang lain juga punya cara untuk berteleportasi kembali ke permukaan? Ryan tersenyum tipis dan terus berjalan melalui terowongan. Cara untuk berteleportasi kembali. Itu konyol. Mengingat betapa rapuhnya ruang di luar sana, berteleportasi keluar sama saja dengan bunuh diri. Pertama-tama, apakah ada yang benar-benar memiliki keahlian untuk membangun formasi teleportasi di tempat ini? Bahkan jika mereka memiliki harta karun dengan kemampuan teleportasi seperti itu, mereka tetap tidak akan mengambil risiko menggunakannya melalui ruang yang rapuh dan kacau itu. Ryan yakin bahwa setiap orang harus naik dengan cara yang sama seperti saat mereka turun. Ryan dan Yuan masih punya banyak waktu. Akhirnya, Ryan menemukan apa yang dicarinya. Nah, ini dia, batu giok laut surgawi lainnya. Yuan cepat-cepat mundur beberapa langkah. Pasti ada celah ruang lainnya, kan? Ryan memusatkan indera spiritualnya ke dalam dan mengangguk. Itu pasti, sebuah perangkap yang siap menelan siapapun yang mencoba mengambilnya. Begitu ya, Yuan mengerti maksud Ryan. Kau akan menggunakan sesuatu untuk memicu spatial rift dan membiarkannya mati dengan sendirinya, seperti Jade yang terakhir. Dengan begitu, kita tidak akan menghadapi risiko apapun dan bisa mengumpulkan Jade. Sayang sekali Yuan salah. Asteris merebut. Asteris.
Apa yang kau bicarakan? Ryan tersenyum sambil memegang bahu Yuan. Ayo pergi. Hahaha. Yuan merasakan darahnya membeku sesaat. Pada saat berikutnya, Ryan melesat ke Jade Side dan mengaktifkan Spatial Rift. Begitu saja, keduanya tertelan ke dalamnya. Heavenly Marine Jade kemudian jatuh ke tanah, setelah kehilangan Spatial Rift Trap-nya. Tidak ada seorang pun di sana lagi. Bab 3072 senang membantu. Yuan bersiap untuk dicabik-cabik oleh kekuatan penghancur Spatial Rift. Namun, yang mengejutkannya, dia sama sekali tidak merasakan sakit. Sebaliknya, Yuan merasa cukup nyaman. Ketika dia membuka matanya, dia melihat selaput tipis berwarna kuning menyelimuti tubuhnya, begitu pula di sekitar Ryan. Yuan ingin bertanya kepada Ryan apa yang dilakukannya, tetapi dia tidak punya waktu. Perjalanan melalui terowongan spasial itu hanya berlangsung beberapa detik, lalu mereka muncul di sisi lain. Penglihatannya kabur sesaat, dan dia melihat dirinya sendiri di atas kolam raksasa berisi air kuning. Oh, sekarang aku mengerti apa maksud terowongan surgawi ini, Ryan berbicara sambil tersenyum penuh pengertian. Yuan, yang mencoba memahami apa yang ada di sekitarnya, bertanya. Di mana kita? Apakah ini masih di dalam terowongan laut surgawi? Ryan mengangguk padanya. Oh, kita pasti masih di sana. Hanya saja kita sudah sampai di perutnya. Perut. Yuan merasa salah dengar. Maksudmu, di bagian tengahnya, kan? Tidak, yang kumaksud adalah perut, jawab Ryan sambil menunjuk kaki Yuan. Di sana, asap tipis mulai mengepul, akibat terlalu dekat dengan asam lambung di bawah. Yuan segera melepaskan energi spiritualnya, menciptakan penghalang perlindungan di sekeliling dirinya. Terowongan laut surgawi adalah makhluk hidup. Seberapa besar benda ini? Ryan merenungkannya. Apakah kau ingat kapan batu-batu biru itu mulai muncul? Itu bukan perubahan yang sporadis. Pada suatu saat, batu-batu gelap itu berakhir, dan batu-batu biru itu muncul. Itu adalah pemisahan yang sangat jelas. Yuan mengangguk. Aku ingat. Jadi, batu-batu biru itu sebenarnya bukan batu, tetapi benda lunak yang menyerap semua energi spiritual. Sederhananya, disitulah kita meninggalkan dunia luar dan memasuki tubuh orang besar ini, Ryan menjelaskan. Batu-batu biru di dinding itu hanyalah tentakel, atau pembuluh darah, atau sesuatu seperti itu. Aliran cairan padat yang tiba-tiba itu penuh dengan energi spiritual yang kotor. Kemungkinan besar itu adalah darah orang ini. Yuan kini semakin ingin meninggalkan tempat ini. Bagus, kau telah menemukan misteri besarnya. Bisakah kita pergi sekarang? Tentu saja tidak. Indra spiritual Ryan membangkitkan sesuatu. Pertama-tama, kurasa orang-orang di sana tidak akan membiarkan kita pergi semudah itu. Apa? Yuan menerima kejutan demi kejutan. Ia segera menoleh ke arah yang ditunjuk Ryan, dan ia melihat ratusan makhluk yang terbuat dari tentakel biru dan mulut raksasa menyerbu mereka. Ayo lari. Jumlah mereka terlalu banyak. Namun, Ryan tidak bergerak. Tenanglah. Tidak perlu melarikan diri. Kenapa? Yuan menjadi lebih gugup. Karena tidak ada gunanya, Ryan melihat sekeliling, dan semakin banyak makhluk itu muncul dari segala arah. Terlepas dari arah yang mereka pilih, mereka akan berakhir bertemu dengan makhluk-makhluk itu. Kita sudah mati, Yuan merasa ingin menangis. Namun, makhluk-makhluk itu datang di sisi Ryan dan Yuan dan tidak menyerang. Sebaliknya, mereka mengamati, mengamati bukanlah kata yang tepat. Mereka tidak punya mata. Meskipun demikian, Ryan bisa merasakan semua indera spiritual mereka meliputinya. Ryan melambaikan tangan kepada mereka sambil tersenyum. Halo, teman-teman. Hari ini hari yang menyenangkan, bukan? Yuan bertanya-tanya apakah Ryan sudah gila. Namun, yang mengejutkannya, salah satu makhluk tentakel itu maju ke depan, berbicara melalui mulutnya yang besar. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Mereka berbicara. Yuan dapat melihat dengan jelas bahwa tidak satu pun dari mereka yang memiliki kultivasi. Mereka memiliki konsentrasi energi spiritual yang sangat besar di dalam tubuh mereka, tetapi sama sekali berbeda dari binatang iblis. Sepertinya mereka tidak memiliki inti. Tentu saja, dia tahu bahwa dia mungkin salah dan dia tidak dapat merasakan kultivasi mereka karena alasan lain. Ryan menjawab dengan sopan. Sama seperti saat kamu biasanya mendapatkan makanan. Kami memasuki salah satu spatial rift, tetapi kami tidak tercabik-cabik seperti orang-orang sebelumnya.
Beberapa diskusi mulai terjadi di antara ribuan makhluk tentakel. Pemimpin mereka, yang berbicara kepada Ryan, tampak tidak yakin tentang apa yang harus dilakukan. Apakah kalian di sini untuk membalas dendam atas kematian mereka? Yuan merasakan dingin di punggungnya. Ryan, di sisi lain, hanya menggelengkan kepalanya. Balas dendam. Buat apa? Semua orang yang masuk ke terowongan Laut Surgawi tahu risiko celah spasial. Kalau mereka mati karenanya, mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Sedangkan aku masuk ke celah spasial atas kemauanku sendiri. Aku tahu itu bukan celah spasial biasa, melainkan semacam metode transfer yang tampaknya digunakan makhluk hidup raksasa ini. Dari kelihatannya, kau juga tahu tentang itu. Diskusi pun terus berlanjut antar makhluk hidup. Mungkinkah mereka? Apa? Tidak. Aku heran kau masih percaya omong kosong itu. Tetapi para tetua berkata suatu hari mereka akan datang. Ya, dan menurutmu mengapa mereka berdua adalah mereka? Apakah Anda punya bukti bahwa mereka tidak demikian? Apakah Anda punya bukti bahwa mereka memang begitu? Diam kalian berdua. Tidak ada cara untuk membuktikannya. Kita harus membawa mereka ke para tetua. Konyol. Kita tidak pernah kedatangan orang ke sana sebelumnya. Bagaimana kalau mereka membuat masalah? Jadi apa? Kau ingin membunuh mereka di sini? Aku tidak akan melakukan ini. Ini berbeda dengan daging yang kita dapatkan karena dagingnya selalu mati. Benar, dan ini adalah kontak pertama yang pernah kami lakukan dengan dunia luar, entah sudah berapa lama. Ryan dan Yuan saling memandang. Dengan indera spiritual mereka yang tersebar, mudah untuk mendengar semua suara itu. Untuk sesaat, bahkan Ryan tidak tahu apa yang akan dicoba oleh makhluk-makhluk itu. Akhirnya, mereka tampaknya mencapai kesepakatan, meskipun beberapa dari mereka tampak tidak senang dengan hal itu. Makhluk yang sama yang berbicara dengan Ryan sebelumnya berbicara. Saya Uruasu. Saya ingin membawa kalian berdua ke tempat tinggal kami. Kami perlu memeriksa apakah kalian adalah utusan suci yang telah kami tunggu-tunggu. Utusan suci. Yuan tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Menurutku ada sesuatu yang Namun, Ryan segera menutup mulutnya. Tentu saja, saya tidak yakin apa yang bisa kami lakukan untuk Anda, tetapi kami senang membantu. Bab 3073 kami butuh informasi lebih lanjut. Tapi sebelum itu, Ryan masih penasaran. Bisakah kau memberi tahu kami ras apa yang kau miliki? Apakah kau bagian dari tubuh raksasa ini atau ras lain yang akhirnya tinggal di sini? Uruasu tidak keberatan dan mengangguk. Kami adalah bagian dari ras Charybdis. Saat ini, kau berada di dalam tubuh ibu kami, Ratu Charybdis. Yuan terkejut mendengarnya. Benarkah? Ryan meliriknya dan menggunakan indera spiritualnya. Kau pasti buta. Apa kau tidak melihat bayangan yang muncul di belakang tanah saat dia menggunakan garis keturunannya? Bukankah itu mirip dengan teman-teman kita di sini? Ah, baru pada saat itulah Yuan menyadari kemiripannya. Benar-benar. Apa kau sudah mendengar tentang kami? Tanya Uruasu sambil menuntun Ryan dan Yuan keluar dari perut Charybdis. Ryan kembali ke suara normalnya. Ya, kami sudah mendengarnya. Kami mendengar bahwa Charybdis adalah binatang iblis surgawi dengan mulut besar dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Memikirkan ada ribuan dari kalian di dalam Ratu Charybdis ini sungguh mengejutkan. Uruasu menggelengkan kepalanya, apakah itu benar-benar kepala? Sulit untuk mengatakannya. Meskipun kita semua di sini adalah bagian dari ras Charybdis, kita bukanlah yang asli. Kita lebih seperti darah ibu kita, yang bekerja di dalam tubuhnya agar tetap berfungsi. Kita hanya akan dianggap sebagai Charybdis asli setelah kita keluar dari tubuhnya, yang hanya dapat dilakukan dengan izinnya. Sekarang, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa kita adalah produk setengah jadi. Jika kita keluar tanpa persetujuannya, kita akan langsung mati begitu berada di luar lingkungan tubuhnya. Akhirnya, mereka meninggalkan area perut dan memasuki beberapa pembuluh darah. Di sana, Ryan dan Yuan harus tenggelam ke dalam cairan padat yang sama seperti saat mereka memasuki area batu biru. Tentu saja, sekarang mereka tahu bahwa itu mungkin tentakel Ratu Charybdis. Ryan dan Yuan butuh 2 jam untuk bergerak melalui wadah Ratu Charybdis hingga mereka keluar di area terbuka. Tempat itu dipenuhi dengan energi spiritual yang padat, tetapi energi spiritual itu sama dengan yang mereka temukan dalam darah Charybdis, terlalu kotor. Tidak, itu cara yang salah untuk mengatakannya.
Ketika seorang kultivator atau binatang iblis menyerap energi spiritual ke dalam inti dan tian mereka, energi spiritual itu menjadi milik mereka. Bahkan jika orang lain mencoba menggunakannya, energi itu tidak akan cocok dengan orang lain. Itulah yang sebenarnya terjadi di sini. Energi spiritual itu tidak benar-benar kotor atau rusak atau semacamnya. Itu hanya selaras dengan keberadaan Ratu Charybdis. Di mana kita? Tanya Ryan, penasaran. Mereka tidak dapat bergerak dengan baik karena darah di pembuluh darah, jadi meskipun 2 jam berlalu, mereka hanya bergerak sekitar 60 km. Ada banyak rongga di dinding biru, dan para Charybdis tampaknya tinggal di dalamnya. Dengan memperhatikan dengan saksama dengan indera spiritualnya, Ryan dapat melihat bahwa para Charybdis di rongga-rongga itu tampaknya menghubungkan tubuh bagian bawah mereka ke dinding biru. Terjadi pertukaran darah kental antara Ratu Charybdis dan semua bawahannya. Ini adalah salah satu organ utama ibu kami, meskipun tidak memiliki nama khusus. Kami hanya menyebutnya mengisi ulang pembuluh darah. Kami terhubung dengan ibu kami di sini, dan dia memberi kami energi spiritual dan nutrisi. Setelah kami selesai mengisi ulang tubuh kami menyebar ke seluruh tubuhnya dan melakukan banyak tugas yang membuatnya tetap hidup, Uruasu menjelaskan. Beberapa ratus meter di bawah, Ryan melihat beberapa Charybdis lagi, tetapi yang itu 2 kali lebih besar dari Uruasu dan yang lainnya. Uruasu membawa Yuan dan Ryan ke bawah, lalu dengan cepat memperkenalkan mereka. Tetua, ini adalah 2 orang asing yang kami temukan di perut ibu. Mereka selamat dari pengumpul makanan spasial. Ryan dan Yuan saling berpandangan. Jelas sekali bahwa spatial reef adalah cara para Charybdis mendapatkan makanan mereka. Sebenarnya, spatial reef bukanlah spatial reef karena Ryan telah menyadari perbedaannya. Ada 12 Charybdis yang lebih besar, dan mereka mengelilingi Ryan dan Yuan. Apakah ini utusan suci? Meskipun legenda mengatakan mereka akan datang, tidak ada yang menyebutkan tentang kemunculan mereka. Sejujurnya, saya sulit mempercayainya. Saya juga. Begitu juga aku. Namun, kita juga tidak bisa mengambil risiko salah. Itu juga benar. Sepakat. Ryan akhirnya memutuskan untuk berbicara. Halo, para senior. Kami sedikit tersesat di sini. Kami mungkin atau mungkin bukan utusan yang kalian sebutkan. Bisakah kalian menjelaskan tentang legenda ini? Charybdis yang memimpin, yang terbesar di antara para tetua, maju ke depan. Baiklah, aku Uruafis, Charybdis yang bertanggung jawab atas yang lainnya dan wakil ibu. Dia hanya berbicara kepadaku, dan aku menyampaikan kata-katanya kepada semua bawahannya. Ia melanjutkan, ibu pernah bernubuat bahwa suatu hari, utusan suci akan datang ke tubuhnya. Utusan-utusan ini akan menjadi orang-orang yang akan melenyapkan kurungan spiritual yang dialaminya saat ini. Pada akhirnya, ia akan terbebas dari pengaruh Werdelem dan berlayar bebas di antara lautan bintang sekali lagi. Kita, sebagai bawahannya, akan menerima para utusan dan memberi mereka semua dukungan yang mereka butuhkan. Ryan dan Yuan mengangguk. Namun, dia tidak bisa memberitahumu seperti apa rupa para utusan ini, kan? Tepat sekali. Uruafis mengangguk. Ryan melirik Yuan, bertanya langsung. Cukup jelas bahwa garis keturunan Charybdis berasal dari tempat ini. Kemungkinan besar, garis keturunan itu dibagikan oleh Ratu Charybdis sendiri kepada leluhur ras Hiu Golal. Sekarang setelah kau mengetahuinya, apa yang ingin kau lakukan? Yuan tercengang. Apa yang ingin dia lakukan? Dia bahkan tidak tahu mengapa dia ada di sini. Apa maksudmu? Ryan tersenyum tipis. Jika Hiu Golal memperoleh garis keturunan Charybdis, mengapa kau tidak bisa? Ah, Yuan gemetar sejenak. Memang, jika dia juga mendapatkannya, bukankah dia akan menjadi pasangan yang cocok untuk tanah? Tidak seorang pun akan dapat menjelaskannya. Jadi, apakah kita berpura-pura menjadi utusan suci? Ryan mengangkat bahu. Siapa bilang kita tidak bisa? Kita butuh informasi lebih banyak. Bab 3074. Pada saat yang sama, Rowan mengamati semuanya melalui koneksi mereka. Binatang iblis sebesar ini, mungkin dia lebih dari sekadar binatang iblis surgawi. Terutama karena dia dapat menciptakan begitu banyak bawahan dengan kesadaran mereka sendiri dengan mudah. Charybdis yang agung, kan? Ryan mengerti apa yang dimaksud Rowan. Aku juga memikirkan kemungkinan itu. Bagaimanapun, inti utama dari ramalan mereka adalah membebaskan Ratu Charybdis dari pengaruh kekaisaran Werdelem.
Rowan merenung sejenak. Kami menemukan seekor Golden Crow di alam cahaya matahari, Red Lightning Hawk dari keluarga Foliana, dan sekarang kami menemukan seekor Charybdis di Laut Saramina, semuanya di negara dan planet yang sama. Nah, Charybdis ini tampaknya telah berada di sini jauh lebih lama daripada Golden Crow milik Hawk. Mungkin itu memang hanya kebetulan. Aku bisa mencoba bertanya, komentar Ryan. Hex meninggalkan kita di planet ini, dan mungkin berbagai binatang iblis surgawi atau kerajaan inilah alasannya. Tentu saja, Golden Crow sebenarnya adalah roh, bukan binatang iblis. Tapi tetap saja baunya mencurigakan. Tepat setelah itu, dia menoleh ke Uruafis. Senior, sudah berapa lama sejak Ratu Charybdis mengurung dirinya di tempat ini? Uruafis merenung sejenak. Sulit untuk merasakan waktu di tempat ini. Kami tahu konsep hari, minggu, dan tahun. Namun, kami tidak memiliki jam seperti milik Anda di sini. Baru dalam 10.000 tahun terakhir kami berhubungan dengan teknologi dari luar. Ryan dapat menebak alasannya. Saat itu, mereka yang menggunakan perangkat Werdelem Empire mulai jatuh ke Spatial Food Collector yang merupakan Spatial Rift. Seiring berjalannya waktu, beberapa Spatial Ring mungkin selamat dari pemindahan, jadi makhluk-makhluk ini mengumpulkannya. Fakta bahwa mereka dapat berbicara dalam bahasa yang sama kemungkinan besar juga menjadi alasannya. Uruafis tidak tahu Ryan sedang berbicara dengan siapapun dan hanya merenungkan waktu. Ia kemudian mengeluarkan cincin spasial, dan salah satu CD dari dunia luar pun keluar. Kita tidak dapat menggunakan sebagian besar aplikasi benda-benda ini, tetapi setidaknya benda-benda ini berfungsi untuk memahami dunia luar dengan lebih baik. Aku adalah bawahan ibuku yang tertua, tetapi aku jelas tidak setua dia. Yang dapat kukatakan dengan pasti adalah aku telah berada di sini setidaknya selama 500.000 tahun. Pikiran Yuan menjadi mati rasa. Para ahli alam transisi hanya memiliki rentang hidup 5.000 tahun. Namun, Charybdis ini telah hidup 100 kali lipat dari itu. Itu tampak mustahil di matanya. Ryan tidak begitu terkejut. Dia pernah bertemu monster berusia miliaran tahun di masa lalu, jadi Charybdis ini tampak cukup muda. Masa Golden Crow dan Red Lightning Hawk tidak cocok. Terserahlah. Mari kita lihat apa yang mereka butuhkan. Dia juga mengeluarkan CD-nya, memeriksa apakah ada sinyal. Benar saja, jaringan Werdelem tidak dapat menjangkau sejauh ini di bawah permukaan, jadi CD yang diperoleh Charybdis tidak banyak berguna. Baiklah, senior, Ryan tersenyum padanya, meskipun lelaki itu tidak punya mata. Kurungan spiritual yang kau sebutkan, bagaimana kita bisa membantu menyingkirkannya? Apakah itu semacam segel di tubuh ibumu? Atau mungkin formasi di sekelilingnya? Mungkin semacam rantai khusus. Itu juga bisa jadi alam dimensi semu yang mengunci ruang tempat ia berada. Tiba-tiba, Uruafis melepaskan diri dari soket yang menghubungkannya dengan Ratu Charybdis, yang langsung menimbulkan keributan. Penatua Uruafis, jangan. Uruafis, kalian tidak boleh memutus sambungan kalian. Uruafis, cepat kembali. Namun, Uruafis menggelengkan kepalanya. Ia menoleh ke arah salah satu tetua Charybdis, dan berkata, Urugun, sekarang kau akan menjadi penghubung baru antara ibu dan semua bawahannya. Tetapi, Urugun tampak tidak begitu bersedia. Aku sudah memutuskan, Uruafis tidak memberinya kesempatan untuk mengeluh. Hanya aku yang memiliki akses ke otak ibu. Semua pembuluh darah telah tertutup sejak saat itu, dan tanpa aku, tidak seorang pun akan dapat masuk ke dalamnya. Gunakan garis keturunanmu untuk merasakan koneksi yang aku pindahkan kepadamu. Kau seharusnya dapat mendengar ibu setelah beberapa saat. Dengan menggunakan konsep waktu utusan ini, ia seharusnya bangun lagi dalam waktu sekitar 3.000 tahun. Jangan lewatkan momen itu, karena ia tidak dapat tetap terjaga selama lebih dari beberapa detik. Ia akan memberimu akses ke otaknya pada saat itu juga. Urugun, yang merasakan tekad Uruafis, akhirnya setuju. Sesuai keinginanmu, Uruafis. Aku akan menunggu utusan berikutnya kalau mereka bukan utusan yang sebenarnya. Tapi, bagaimana denganmu? Uruafis tidak terlalu berharap. Aku sudah memberitahu kalian semua apa artinya menjadi orang yang menjembatani jurang antara kita dan perintah ibu. Kita sebagian menjadi satu dengan ibu, dan memutus hubungan ini berakibat fatal bagi kesadaran kita. Aku akan bertahan beberapa hari, tetapi setelah itu, aku akan binasa. Namun, jangan khawatir. Aku telah hidup paling lama,
dan aku tidak menyesali apapun. Berbagai Charybdis di sekitar tampak terpengaruh dengan keputusan Urwafis, tetapi mereka semua menerimanya dan berbicara pada saat yang sama. Untuk ibu. Urwafis mengulang. Untuk ibu. Yuan melirik Ryan sejenak, sedikit ragu. 500.000 tahun kesetiaan murni kepada makhluk yang hanya terbangun selama beberapa detik saja. Rasanya lebih seperti mereka adalah budak, dengan sedikit kebebasan berkehendak. Ryan setuju dengannya. Tidak ada yang salah dengan itu. Aku telah melihat banyak ras yang memiliki kendali penuh atas keturunan mereka melalui garis keturunan mereka sendiri. Orang-orang ini sudah sangat beruntung setidaknya bisa tetap seperti ini. Jangan remehkan kekuatan kendali garis keturunan. Ryan segera menyingkirkan pikiran-pikiran itu dari benaknya dan berbicara kepada Urwafis. Senior, aku tidak ingin bertanggung jawab atas kematianmu. Kami bahkan tidak tahu apakah kami dapat membantumu, jadi apakah kau yakin ingin keluar sekarang? Setidaknya kau bisa menjelaskan apa yang kau harapkan dari kami. Aku tidak bisa. Urwafis menolak gagasan itu. Kalian harus melihatnya sendiri. Tentu saja, aku bukan orang bodoh. Kami masih bisa belajar banyak tentang dunia luar dengan barang-barang yang berakhir di perut ibu selama bertahun-tahun. Kami tahu bahwa tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Aku akan menunjukkan otak ibu kepadamu, dan kalian periksa apakah kalian bisa melakukan sesuatu. Jika kalian bisa, maka kita bisa membicarakan tentang hadiah. Kedengarannya bagus bagiku, Ryan langsung menerima. Bab 3075. Beberapa Charybdis bergabung dengan Urwafis, mengikutinya ke otak Ratu Charybdis. Mereka memasuki pembuluh darah lain, dan Ryan mengikutinya bersama Yuan. Dalam perjalanan, Yuan mengambil kesempatan untuk bertanya lebih lanjut tentang Charybdis. Teman-teman, aku tidak bisa merasakan alam kultivasi apapun dari kalian semua, tetapi aku bisa merasakan bahwa tubuh kalian penuh dengan energi spiritual. Mungkinkah kalian manusia biasa, bukan binatang iblis? Uruasu, yang juga berada di kelompok itu, menggelengkan kepalanya. Seperti yang kukatakan, kami bukanlah Charybdis sungguhan, tetapi kami semua memiliki kesempatan untuk menjadi salah satunya asalkan ibu setuju dengan kepergian kami. Yah, bahkan jika ibu setuju, kemungkinan besar kami tidak akan hidup sampai dewasa. Ngomong-ngomong, menjawab pertanyaanmu, kami juga bukan manusia biasa. Ia melanjutkan, kami belajar banyak tentang kultivasi makhluk luar, seperti milikmu. Meski begitu, aku bisa katakan bahwa kami jelas berbeda. Kami tidak memiliki inti atau dantian. Namun, hal yang sama berlaku untuk ibu kami. Yuan terkejut. Kau bilang Ratu Charybdis juga tidak memiliki kultivasi. Itu tidak sepenuhnya benar, kata Urwafis dari sana. Ibu kita memang memiliki kultivasi, tetapi berbeda dari kalian semua. Dia menggunakan kultivasi garis keturunan. Baik Ryan maupun Yuan belum pernah mendengar tentang itu. Garis keturunan dapat diperkuat, tetapi biasanya hanya mendukung kultivasi seseorang, memberikan beberapa kemampuan khusus, atau membantu atribut tubuh seseorang seperti kekuatan, pertahanan, del. Garis keturunan Kentucky adalah contoh yang sangat bagus. Garis keturunan ini memberinya pertahanan ekstrim dan kendali yang lebih tinggi atas kekuatan spasial. Meskipun demikian, bahkan Kentucky, dengan garis keturunan kerajaannya, tidak dapat mengolah garis keturunannya. Kami bahkan tidak tahu ada metode kultivasi seperti itu. Ryan juga penasaran. Bagaimana cara kerjanya? Tentu saja, jika itu rahasia, tidak perlu menjawab pertanyaan kami. Oh, jangan khawatir, itu tidak umum di tempat ini, tetapi di rumah ibu kita, kultivasi garis keturunan adalah hal yang umum. Itu bukan rahasia lagi, kata Urwafis. Jadi, perbedaan utama kultivasi garis keturunan adalah tidak adanya inti atau dantian. Sebaliknya, semua energi kultivasi disimpan di seluruh tubuh. Kamu dapat melihat bahwa tubuh kita penuh dengan energi spiritual, bukan? Jika kamu dapat menyelimuti ibu dengan indera spiritualmu, kamu akan menyadari hal yang sama. Menarik, Ryan mengangguk. Jadi, bagaimana alam kultivasi bekerja untuk kultivasi garis keturunan? Apakah kultivasi garis keturunan mengikuti prinsip yang sama? Sama sekali tidak, Urwafis segera membantah. Bahkan hingga alam dewa, inti atau dantian diperlukan. Karena kultivasi garis keturunan tidak memiliki inti atau dantian, metodenya juga berbeda. Di rumah ibu,
Kami hanya menyebutnya 9 tingkat kultivasi garis keturunan Fana dan 5 tingkat kultivasi garis keturunan Dewa. Ryan merenung sejenak. Mungkinkah level pertama dari Divine Bloodline adalah tempat Anda mulai menggunakan kekuatan spasial? Tepat sekali, Uruafis menegaskan. Tingkat pertama kultivasi garis keturunan surgawi akan setara dengan apa yang kalian sebut alam tempering void. Yuan merasa percakapan itu sangat mengejutkan. Dia tahu bahwa Void Tempering Realm adalah alam berikutnya setelah alam transisi, tetapi dia belum pernah melihat orang seperti itu. Lalu, garis keturunan ibumu saat ini berada di tingkatan apa? Aku tidak yakin, Uruafis menggelengkan kepalanya. Aku lahir lama setelah dia dimasukkan ke penjara spiritualnya. Dia hanya bisa berbicara kepadaku selama beberapa detik setiap beberapa ribu tahun, jadi dia tidak pernah benar-benar berbicara banyak tentang kultivasinya karena tidak banyak gunanya pada saat-saat seperti itu. Namun, aku yakin dia berada di atas level kultivasi garis keturunan Fana. Ryan setuju dengannya. Ibu Charybdis jelas sangat besar, tetapi ras Charybdis pada dasarnya adalah ras raksasa. Namun, dia tidak sebesar beberapa binatang iblis yang pernah dilihat Ryan di masa lalu, seperti naga biru kerajaan, misalnya. Jangan bicara soal Hieoumu. Bagaimanapun, lanjut Uruafis. Dia masih bisa memberi kita energi spiritual yang cukup untuk bertahan hidup dan menjaga tubuhnya dalam kondisi yang baik. Itu sudah cukup bagi kita. Ryan tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya jenis kultivasi apa lagi yang ada di kehampaan yang luas itu. Bahkan para roh di lisan masih memiliki inti mereka. Ada pula ras esensi, yang bukan bagian dari para roh, tetapi mereka juga memiliki inti. Ryan kemudian menggelengkan kepalanya, tahu bahwa ini bukan saatnya untuk peduli tentang hal-hal seperti itu. Kau mengatakan sesuatu tentang rumah ibumu. Di mana itu? Apakah di alam semesta ini? Telinga Yuan menjadi sensitif. Semuanya begitu surrealis namun juga sangat menarik bagi seseorang seperti dia. Uruafis memikirkannya sejenak. Kurasa begitu. Ibu berkomentar sedikit tentang bagaimana kultivasi garis keturunannya bekerja dan bagaimana hal itu biasa terjadi di rumahnya. Namun, dia tidak pernah menyebutkan apakah itu terjadi di alam semesta lain atau tidak. Uruafis kemudian membalikkan tubuhnya ke arah lain, merasakan sesuatu. Aku tidak tahu apakah ini akan mengganggu kalian berdua, tetapi kami baru saja mendapat lebih banyak makanan di perut ibu. Namun, yang datang sekarang hanyalah sekumpulan daging campur. Aku mengatakan itu karena mereka sangat berbeda dari ikan normal yang biasanya ditangkap ibu dengan transfer spasial alaminya. Yuan merasakan hawa dingin di punggungnya. Mereka mungkin dari istana setan laut Saramina. Uruafis mencoba membantu. Kamilah yang meminta bantuanmu. Jika kau mau, aku bisa meminta orang-orangku membawa jenazah mereka ke sini daripada membiarkan mereka dicerna oleh ibu. Ryan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Sekarang setelah kupikir-pikir, kami masih belum memberitahumu mengapa kami datang ke tempat ini. Kemudian, dia menjelaskan tentang kejadian di luar, yang jelas-jelas menyembunyikan bagian yang lebih rahasia. Mencoba menjadi pasangan tanah, Uruafis tidak tahu harus berpikir apa tentang itu. Konsep perkawinan untuk menciptakan keturunan ini terlalu aneh bagi kami. Charybdis tidak benar-benar memiliki jenis kelamin. Kami hanya menggunakan kata, ratu, dan ibu, karena lebih cocok dengan budaya Anda. Bagaimanapun, karena itu tidak penting, saya akan membiarkannya begitu saja. Ayolah, kita tidak jauh dari otak. Bab 3076. Mereka menemukan salah satu pembuluh darah yang menuju ke otak. Namun, tampaknya ada semacam penghalang energi spiritual. Tidak, itu bukan energi spiritual. Energi surgawi. Mata Ryan berbinar saat melihatnya. Namun, ia segera merasa kecewa. Sayang sekali itu adalah energi surgawi Charybdis, jadi tidak cocok dengan yang lain lagi. Uruafis tidak tahu apa yang dipikirkan Ryan, dia juga tidak peduli. Dia hanya menoleh ke arah Charybdis lain di sekitarnya. Hanya ini yang bisa kalian lakukan. Mulai sekarang, hanya aku dan utusan suci. Tolong lakukan yang terbaik untuk mendukung Urugun karena dia akan menjadi kontak berikutnya antara kalian dan ibu. Tentu saja, jika keadaan membaik, kita semua mungkin bisa berbicara dengannya segera. Sekarang, kembali ke pos kalian dan bantu ibu. Uruasu segera menerimanya. Ya, Tetua Uruafis, kami tidak akan pernah melupakanmu. Akhirnya, mereka semua berbalik dan pergi,
hanya menyisakan Ryan, Yuan, dan Uruafis. Uruafis tidak memikirkannya lama-lama dan bergerak ke penghalang. Tubuhnya tampak membengkak, dan untuk sesaat, Ryan merasakan sedikit kekuatan jiwa keluar darinya. Apapun yang dilakukan Uruafis tampaknya berinteraksi dengan penghalang energi surgawi, menyebabkannya menghilang beberapa detik kemudian. Cepat, sebentar lagi akan tertutup lagi. Ryan dan Yuan segera masuk ke dalam, diikuti oleh Uruafis. Seperti yang disebutkan Uruafis, penghalang energi surgawi muncul lagi, memisahkan mereka dari tubuh Charybdis lainnya. Uruafis perlahan kembali ke ukuran normalnya, meskipun ia tampak jauh lebih lemah dari sebelumnya. Apakah kau baik-baik saja, Uruafis senior? Tanya Ryan balik. Para Charybdis sejauh ini cukup sopan, jadi Ryan cukup menyukai mereka. Aku baik-baik saja, Uruafis menggoyangkan tubuh dan tentakelnya sejenak, mencoba untuk mendapatkan kembali sebagian kekuatannya. Baiklah, ikutlah denganku. Kita hampir sampai. Ryan dan Yuan mengikutinya sementara Ryan melihat lingkungan berubah. Indera spiritualnya dapat dengan mudah menyebar ke dinding, yang sebenarnya adalah pembuluh darah dan otak. Ekspresi Ryan tiba-tiba berubah serius. Senior, tidak apa-apa kau membawa kami ke sini. Lagi pula, kami tidak bermaksud membuat masalah. Namun, aku harus memperingatkanmu. Tempat ini sangat rapuh. Jika aku mengerahkan seluruh kekuatanku, kurasa aku dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada otak ini, bahkan mungkin menghancurkannya secara permanen. Di masa depan, kalian sebaiknya lebih berhati-hati sebelum membawa siapapun ke sini. Namun, jangan khawatir. Aku tidak akan menggunakannya untuk mengancammu atau ibumu. Uruafis tak kuasa menahan tawa. Hahaha, kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Percayalah, jika kau benar-benar mencoba membuat masalah di tempat ini, kau tidak akan hidup lama. Energi yang sama yang menciptakan penghalang di luar sana akan menghancurkanmu di sini. Begitukah? Ryan mengangguk puas. Kalau begitu, itu bagus. Uruafis masih senang karena Ryan menyebutkan hal itu. Bagaimanapun, terima kasih atas peringatannya, tetapi tidak perlu khawatir otak ibu akan rusak. Oh, ini dia. Tepat setelah giliran itu. Tak perlu dikatakan lagi bahwa Ryan dan Yuan tidak melihat apapun. Sama seperti Uruafis, mereka menggunakan indera spiritual mereka untuk merasakan lingkungan sekitar. Ryan dapat menggunakan sejumlah besar elemen cahaya untuk menerangi sedikit, tetapi itu tidak akan banyak berguna karena semua yang ada di sekitarnya adalah darah biru Charybdis. Namun, setelah mereka berbelok seperti yang disebutkan Uruafis, mereka sekali lagi melewati penghalang tak terlihat yang menahan darah di luar. Mereka sekarang berada di ruang terbuka yang berlendir. Ryan tidak berpikir dua kali dan mengumpulkan elemen cahayanya untuk menerangi area tersebut. Kemudian, tepat di tengah area otak yang kosong itu, dia melihat sebuah bola raksasa yang diselimuti oleh rune aneh yang tak terhitung jumlahnya yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Apakah itu sebuah formasi, Sister Orb? Tidak, jawab Suster Orb cepat. Rune-rune itu bukan rune formasi. Itu sudah pasti. Namun, rune-rune itu memberikan kesan yang familiar. Ryan setuju dengannya. Itu adalah garis keturunan Charybdis. Perasaan dari rune itu mirip dengan perasaan yang kita dapatkan dari darah biru yang telah kita lihat sejauh ini. Mungkin itu semacam segel garis keturunan yang bekerja pada jiwa atau sesuatu seperti itu. Apakah itu penjara spiritual yang kau sebutkan, Senior Uruafis? Tanya Ryan penasaran. Itu dia. Seperti yang bisa kau lihat, aku harus menunjukkannya kepadamu terlebih dahulu karena bahkan aku sendiri tidak tahu benda apa itu sebenarnya. Yang ku tahu adalah ibu tidak bisa bergerak karena benda ini, Uruafis menjelaskan. Ryan, Yuan berbicara dari sana. Itu mengingatkanku pada garis keturunan tanah. Rasanya sama. Ryan mengangguk sambil tersenyum. Ya, dia punya sedikit garis keturunan Charybdis. Ryan mendekati bola itu. Senior Uruafis, bolehkah aku menyentuhnya? Tentu saja, Uruafis tidak keberatan. Berhati-hatilah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kau melakukannya. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Ryan tidak keberatan dan akhirnya menyentuh bola itu. Asteris pin. Asteris. Telah ditemukan pemisahan yang jelas antara genggaman kultivasi Kekaisaran Werdelem dan bentuk penolakan terhadapnya. Nah, itu dia, Ryan dan bahkan Rowan, yang sedang menonton, menduga hal seperti itu akan terjadi.
Sistem itu benar-benar tidak mengirim Ryan ke Istana Setan Laut Saramina hanya untuk mempertemukan Yuan dan Tanah. Ini mungkin tujuan sebenarnya. Seperti yang diketahui oleh tuan rumah, energi kultivasi di gelembung Kekaisaran Werdelem dikendalikan oleh alam semesta utama Kekaisaran Werdelem. Jika mereka ingin mencegah alam semesta berkultivasi di gelembung mereka, mereka bisa melakukannya. Namun, itu tidak sempurna. Ada beberapa individu kunci yang tidak terpengaruh oleh cengkeraman energi kultivasi ini dan dapat menggunakannya sesuai keinginan mereka. Ibu Charybdis adalah salah satu makhluk tersebut. Untuk melawan hal itu, Kekaisaran Werdelem menciptakan bentuk penjara spiritual yang menyegel jiwa setiap individu yang keluar dari kendali energi kultivasi setelah mencapai level tertentu. Ibu Charybdis, seperti banyak orang lainnya, jiwanya disegel. Kemudian, tepat di tengah area otak yang kosong itu, dia melihat sebuah bola raksasa yang diselimuti oleh rune aneh yang tak terhitung jumlahnya yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Apakah itu sebuah formasi, Sister Orb? Quest baru tersedia, bantu membebaskan jiwa Ibu Charybdis dari penjara spiritual. Bab 3077. Ryan mendengar semua itu, mencoba memahami bagaimana dia bisa membantu jiwa yang terpenjara. Uruafis, yang tampaknya makin memburuk seiring berjalannya waktu, tak dapat menahan diri untuk bertanya. Bagaimana, para utusan? Bisakah kalian membantu ibu? Yuan menatapnya. Paling tidak, Yuan tidak tahu apa-apa. Aku tidak yakin, maaf. Di sisi lain, Ryan tidak menyerah begitu saja. Aku butuh waktu untuk merenungkan masalah ini. Kalau tidak salah, penjara spiritual tempat jiwa Ratu Charybdis berada juga dibuat untuk melawan kultivasi garis keturunannya. Itulah mengapa aku merasakan hal yang sama dengan garis keturunan Charybdis. Kurasa garis keturunannya sendiri digunakan di penjara ini. Uruafis terkejut mendengarnya. Benarkah? Benarkah begitu? Kalau begitu, Ryan menggelengkan kepalanya. Aku belum yakin. Seperti yang kukatakan, beri aku waktu untuk berpikir. Pada saat yang sama Ryan dan Rowan membicarakan tentang Soul Connection. Bagaimana menurutmu? Apakah itu benar-benar garis keturunan yang digunakan di penjara spiritual ini? Rowan setuju dengan Ryan. Saat ini, dia meminta waktu istirahat di sekte pemisah dunia agar dia bisa fokus pada apa yang terjadi di pihak Ryan. Lagi pula, itu memberikan perasaan yang sama. Ketika Uruafis menyebutkan bahwa tipe kultivasi mereka berbeda, aku sudah menduga hal seperti ini. Ryan merenung sejenak. Aku akan mencoba menggunakan elemen gelapmu dan melihat apakah itu dapat merusak dinding penjara spiritual. Silakan saja, pikir Rowan. Meskipun tidak berhasil, ia ingin melihat reaksi pihak penjara. Rambut Ryan sekali lagi berubah menjadi campuran warna putih dan gelap. Tepat setelah itu, pertukaran elemen terjadi, dan Ryan menerima elemen gelap paling murni milik Rowan. Dia mengirimkannya ke cangkang penjara spiritual dan banyak rune secara perlahan untuk melihat efeknya. Awalnya, tidak ada reaksi. Namun, saat Ryan meningkatkan elemen gelap di tangannya, efek korosi yang diharapkan mulai muncul. Asap hitam mengepul dari penjara spiritual, dan rune aneh itu sendiri mulai bergerak. Sayangnya, hanya itu yang bisa dia capai. Penjara spiritual tampaknya mampu memperbaiki dirinya sendiri lebih cepat daripada elemen gelap milik Rowan yang dapat merusaknya. Tidak, lebih cepat adalah pernyataan yang meremehkan. Bahkan jika Ryan dapat menggunakan elemen gelap 10 kali lebih banyak, itu tetap tidak akan cukup untuk mengalahkan kemampuan perbaikan penjara. Yah, ini bukan pertama kalinya kami bertemu dengan semacam kemampuan perbaikan yang lebih cepat daripada kekuatan korosimu, komentar Ryan, tidak terkejut sama sekali. Rowan jelas ingat beberapa kali dia mengatakan hal itu terjadi. Salah satu contoh yang bagus adalah reruntuhan bintang. Atau, lebih spesifiknya, pesawat luar angkasa. Saat itu, mereka juga mencoba menggunakan elemen gelap milik Rowan untuk merusak lambung pesawat luar angkasa, tetapi pesawat luar angkasa itu dapat memperbaiki dirinya sendiri jauh lebih cepat daripada mereka dapat menghancurkannya. Namun, itu tidak berarti mereka punya solusi. Tidak ada gunanya terus melakukan itu. Lagi pula, kurasa aku tahu kenapa kau belum pernah melihat rune itu sebelumnya. Oh, jadi kamu punya pikiran yang sama denganku, rupanya, Ryan tersenyum. Rune Bloodline, kan? Rune yang hanya ada untuk penggarap Bloodline. Ya, Rowan membenarkan. Itu membuat segalanya jadi rumit karena kita belum pernah berurusan dengan rune seperti itu sebelumnya.
Kita bahkan tidak tahu kalau rune itu ada. Tentu saja, kita mungkin juga salah. Ryan melakukan hal yang sama. Karena itu adalah rune, saya berpikir untuk menggunakan formasi untuk melawan efeknya. Masalahnya adalah saya bahkan tidak tahu apa fungsi masing-masing rune yang tak terhitung jumlahnya yang terus muncul dan menghilang ini. Tiba-tiba, Yuan menghampiri Ryan setelah melihat Ryan terdiam beberapa saat. Ryan, ada yang bisa kubantu. Ryan membuka matanya dan menoleh ke Yuan. Namun, dia menggelengkan kepalanya. Mungkin tidak. Baiklah, tidak ada salahnya menceritakan teoriku kepadamu, jadi mungkin kamu bisa mendapatkan sedikit gambaran. Rune-rune yang kamu lihat muncul di sekitar penjara spiritual kemungkinan besar adalah rune garis keturunan, rune yang dibuat oleh dan untuk penggarap garis keturunan seperti Ratu Charybdis. Jika kita tidak dapat membatalkan rune garis keturunan ini, kita tidak akan pergi kemanapun. Penjara ini terlalu kuat untuk dihancurkan dengan paksa. Bloodline Runes. Yuan juga belum pernah mendengarnya. Maaf, saya tidak bisa banyak membantu. Ryan tidak keberatan. Tidak apa-apa, aku hanya mulai memikirkannya. Namun, Yuan akhirnya mendapat ide. Kau bilang penjara ini mungkin dibuat dengan garis keturunan Ratu Charybdis, kan? Jenis darah apa yang digunakan? Apakah kau mungkin bisa menggunakan darah Ratu Charybdis untuk menghancurkan penjara itu? Ryan melirik Yuan, terkejut. Itu bukan ide yang buruk, tapi bagaimana caranya? Bahkan jika garis keturunan Ratu Charybdis digunakan untuk membuat penjara itu melawan keinginannya, aku tidak tahu bagaimana menggunakan darahnya untuk melawannya. Kalaupun ada, menuangkan lebih banyak darahnya ke penjara itu hanya akan memperkuatnya. Ini, Yuan tidak bisa menjawab. Itu aku tidak tahu. Namun, ada satu orang yang memikirkan sesuatu, Rowan. Bukankah kau bilang kau ingin memberi orang idiot itu garis keturunan Charybdis sebagai hadiah karena berhasil membobol penjara? Ryan terkejut dengan pertanyaan itu. Wah, tentu saja aku melakukannya. Kenapa? Rowan melanjutkan. Jika dia ingin menerima garis keturunan Charybdis, maka darah itu haruslah darah esensi karena darah biasa tidak akan membuat banyak perbedaan. Kemungkinan besar penjara ini dibuat dengan darah esensi Ratu Charybdis. Mata Ryan berbinar. Itu sebenarnya bisa berhasil, tapi bagaimana kita membuat Yuan menyerapnya? Rowan mengangkat bahu. Itu yang harus kau tanyakan pada Uruafis. Aku yakin dia tahu jawabannya. Ryan langsung teringat Tana dan Drevin, dua hiu golal dengan sedikit garis keturunan Charybdis. Benar, itu pasti dia. Ryan segera menoleh ke arah Uruafis. Namun, Uruafis tampaknya sudah hampir sepenuhnya kehilangan semangatnya sekarang. Wow, Uruafis, kau baik-baik saja. Uruafis tersenyum pahit. Kerusakanku terjadi jauh lebih cepat dari yang kuduga. Namun, jangan khawatir. Ini adalah takdir yang sudah kuterima sejak aku terpisah dari ibu. Katakan, apa yang kau butuhkan? Bab 3078. Ryan segera mengirimkan elemen cahayanya ke tubuh Uruafis. Sayangnya, skill pemulihan instan yang sangat dibanggakan Ryan tampaknya tidak mempan pada Uruafis. Itu tidak terduga. Sebagian besar skill pemulihan instan disebabkan oleh pemahaman Ryan tentang tubuh dan jiwa. Namun, Uruafis benar-benar makhluk hidup yang sama sekali berbeda. Tentu saja, itu bukan satu-satunya. Setelah memeriksa tubuh dan jiwa Uruafis, dia mengerti banyak hal. Sebagian besar pembusukan disebabkan oleh hilangnya hubungan antara jiwa Uruafis dengan Ibu Charybdis setelah melepaskan diri. Itu bukan sesuatu yang bisa diperbaiki oleh elemen cahayanya. Tentu, elemen cahaya Ryan juga sangat bagus dalam menyembuhkan jiwa, tetapi jiwa Uruafis tidak rusak. Itu hanyalah efek samping dari perpisahan. Tidak ada yang bisa disembuhkan oleh elemen cahaya Ryan. Uruafis, apakah ada cara agar aku bisa membantumu pulih? Uruafis tampaknya tidak ingin Ryan membuang-buang waktu untuknya. Tidak perlu. Jika kau berhasil membebaskan ibu, itu sudah cukup. Mungkin dia bisa membantuku pulih jika dia sadar. Baiklah, Ryan mengangguk. Aku punya sedikit ide tentang apa yang bisa kulakukan untuk membebaskannya, tetapi aku tidak bisa memberikan jaminan apapun. Ngomong-ngomong, sebelum aku bisa mencoba apapun, aku ingin kau menjawab sebuah pertanyaan. Di luar tubuh Ibu Charybdis, ada beberapa binatang iblis yang tampaknya membawa garis keturunan Charybdis, meskipun hanya sedikit. Bagaimana mereka bisa mengaksesnya? Uruafis memeriksa ingatannya sejenak. Jujur saja, itu tidak terlalu sulit.
Ibu hanya perlu mengeluarkan sebagian darah esensinya, dan seseorang akhirnya menemukannya di luar. Mengapa dia melakukan itu? Ryan dan Yuan bertanya bersamaan. Saya mungkin salah, tetapi mungkin dia mencoba mendapatkan bantuan dari luar, komentar Urwafis. Dia bahkan menyediakan metode untuk menyerap garis keturunan. Jantung Ryan berdebar kencang. Itu dia. Katakan padaku, bagaimana cara seseorang menyerap bloodline-nya untuk menjadikannya milik mereka sendiri. Urwafis merasa curiga. Apakah kamu berencana merampok garis keturunan ibu di tempat ini? Ryan menggelengkan kepalanya. Kau tidak mendengar apa yang kukatakan. Penjara spiritual itu mungkin dibuat dengan garis keturunan ibu Charybdis tanpa persetujuannya. Penjara itu sendiri memiliki darah esensinya. Jika kita bisa menyerapnya, maka penjara itu akan kehilangan sifat-sifat kurungannya. Namun, aku tidak akan berbohong. Ini hanya teori. Kita harus mengujinya. Urwafis tidak tahu apapun tentang penjara spiritual. Namun, meskipun peluangnya hampir nol, setidaknya dia harus mencobanya. Selain itu, setidaknya sampai saat ini, Ryan dan Yuan tidak memberinya alasan untuk meragukan mereka. Baiklah, begini caramu menyerap garis keturunan ibu dan menjadikannya milikmu. Urwafis mentransmisikan seluruh proses melalui indera spiritual ke dalam pikiran Ryan. Setelah memeriksanya, Ryan akhirnya mengangguk. Baiklah, aku mengerti metodenya. Yuan, sekarang terserah padamu. Tunggu, apa? Yuan cepat-cepat mundur beberapa langkah. Apa kau gila? Penjara itu menyegel jiwa Ratu Charybdis. Jika aku mencoba menyerap garis keturunan di dalamnya, bukankah jiwaku juga akan tersegel? Itu terlalu berisiko. Ryan tidak menyangkalnya. Ya, risiko itu memang tinggi. Namun, imbalannya juga tinggi. Bisakah kau bayangkan berapa banyak esensi darah yang harus digunakan untuk menciptakan penjara spiritual yang mampu mengunci jiwa Ratu Charybdis? Garis keturunan Charybdis milik Drevin dan Tanah bahkan tidak layak disebut. Yuan tidak tahu apakah itu benar-benar sepadan dengan risikonya. Namun, ia segera teringat pada Tanah dan bagaimana ia tidak akan pernah diterima di pihaknya seperti sekarang. Memenangkan kompetisi ini saja tidak cukup. Ia membutuhkan metode yang pasti. Baiklah, berikan aku langkah-langkahnya. Jangan terburu-buru, Ryan menghentikannya. Pertama-tama aku akan merevisi metode penyerapan ini agar lebih sesuai dengan tubuhmu. Diamlah sebentar saat aku mengirimkan indera spiritualku ke tubuhmu. Jangan melawannya. Yah, meskipun Ryan juga membantu, orang yang benar-benar akan mempelajari metode penyerapan garis darah adalah Rowan. Melalui hubungan mereka, Rowan melihat dan merasakan semua yang dilakukan Ryan dengan indera spiritualnya. Namun, Rowan menggelengkan kepalanya pada akhirnya. Garis keturunannya terlalu lemah. Sebenarnya, bahkan jika Drevin sendiri ada di sini dan mencoba menyerap garis keturunan itu, tubuhnya akan meledak, apalagi Yuan. Ryan setuju dengan Rowan. Aku menyadarinya. Tapi bisakah kau memodifikasi metode ini sehingga dia bisa menyerap bloodline di penjara? Rowan merenungkannya sejenak. Aku bisa membuat beberapa perubahan yang akan memungkinkan Yuan menyerap bloodline di penjara dengan sangat lambat. Meskipun demikian, itu masih terlalu berat untuk ditahan oleh tubuhnya yang lemah. Ryan mengerti apa yang dimaksud Rowan. Kita perlu dia memiliki tubuh yang lebih kuat, bukan? Bagaimana dengan pil reformasi darah? Itu saja sudah akan membersihkan garis keturunan hiu awan bertanduknya. Seharusnya akan lebih mudah untuk menerima esensi garis keturunan Charybdis. Ya, silakan, Rowan memberi Ryan bendera hijau. Aku akan mengerjakan metode penyerapan garis keturunan ini sementara dia menjalani prosesnya. Perhatian Ryan kemudian beralih ke Yuan. Ia membalikkan tangannya, dan pil putih, hitam, dan kemerahan muncul di tangannya. Yuan, telan ini. Bersiaplah juga. Kau akan sangat kesakitan setelah melakukannya. Hah? Kenapa aku harus melakukan itu? Yuan bertanya balik. Apakah kau ingin meledak saat mulai menyerap bloodline di penjara? Ryan menjawab dengan pertanyaan lain. Yuan merasakan hawa dingin menjalar di sekujur tubuhnya dan dengan enggan meminum pil itu. Sial, tidak ada gunanya. Dia sudah sejauh ini bersama Ryan, dan Ryan jelas punya kekuatan untuk membunuhnya kapan saja. Tidak ada gunanya meragukan Ryan sekarang. Asteris. Seketika, Yuan jatuh ke tanah dan mulai meringis kesakitan. Pil itu sangat menyakitkan bagi binatang iblis dengan garis keturunan yang lemah.
Ryan duduk di sampingnya dan menggunakan energi spiritualnya untuk menahannya di tempat. Menyakitkan, tetapi setelah pil itu selesai bekerja, kau akan menjadi hiu awan bertanduk yang sama sekali baru. Pegang itu. Itu semua agar kau bisa mendapatkan tanah. Yuan menggertakkan giginya dengan keras hingga darah mulai mengalir keluar. Untungnya, tanah adalah alasan yang cukup kuat bagi Yuan untuk melawan rasa sakitnya. Saat Ryan menatap Yuan, dia juga teringat sesuatu yang lain. Sekarang setelah kupikir-pikir, sistem tidak pernah memberitahu kita apa saja hadiah yang akan kita terima jika membantu Ibu Charybdis.